Aku bakal temenin kalian terus. Dan oke, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang traveling. Well, ini bukan waktu yang tepat untuk traveling. Ya benar, karena ini masih pandemi gitu, dan kita masih harus social distancing, psychology distancing, dan stay at home pastinya. Cuman kenapa enggak kita mulai untuk memikirkan hal-hal yang menyenangkan seperti traveling. Dan karena traveling itu ada teknik-teknik yang harus kita kuasai nih, ada sesuatu yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Jadi kenapa enggak kita sambil menghibur diri di rumah merencanakan kira-kira traveling yang seperti apa dan yang gimana ya caranya biar itu tuh kayak kita bisa bener-bener nanti ketika pandemi ini berakhir itu kita bisa langsung terapin dan kita bisa have fun pastinya. Oke, ini dia. Teman-teman, aku mau tanya, kenapa sih harus traveling? Ada yang bilang, ya karena menyenangkan, atau misalnya kita butuh udara segar. Ada juga yang misalnya bilang menghindari stres, untuk menghindari kepenatan. Apapun alasannya kalian, jawaban kenapa harus traveling itu kita pasti punya jawaban kita masing-masing. Dan kalau kita misalnya coba lihat-lihat lagi, ternyata manfaat dari traveling itu tuh ada banyak banget. Tapi banyak sebagian orang tuh yang masih belum terlalu paham atau belum terlalu sadar mungkin ya kenapa kita itu mesti traveling. Apalagi sekarang kita kondisinya kayak udah 2 bulan, bahkan mungkin akan lebih ya, karena kita nggak pernah tahu pandeminya akan berakhir. Tapi kenapa enggak sih kita mulai untuk merencanakan itu, karena ternyata traveling itu harus direncanakan biar kalian bisa punya traveler yang happy. Nah, oke. Aku sekarang mau sharing dulu tentang manfaat dari traveling. Banyak orang yang kayaknya menganggap ya udah traveling itu buat mengisi kekosongan. Oke, aku juga setuju gitu. Tapi kalau kita misalnya lihat, kebetulan kemarin aku habis baca salah satu buku. Itu tuh seru banget bukunya. Dia kayak banyak ngasih insight tentang menjadi happy traveler kayak gitu. Dan pas aku baca ternyata manfaatnya itu masuk akal dan harusnya kalian juga pasti tahu. Pertama, siapa di sini yang setuju kalau traveling itu bikin kita itu jadi orang yang lebih menghargai perbedaan? Apalagi misalnya kalau misalnya kita tuh travelingnya ke luar kota atau luar daerah kita, atau bahkan luar negeri, yang itu udah secara culture itu udah beda banget sama culture yang kita di Indonesia. Terus bukan hanya dari segi budaya ya, tapi mungkin dari kayak kebiasaan orang-orangnya, terus bagaimana juga attitude atau cara bersikap ketika di negara mereka. Itu tuh kayak membuat kita lebih menjadi orang yang kaya dari segi perbedaan gitu, menghargai multikulturalism itu kayak jadi kayak oh iya ya, kita tuh emang seunik ini gitu, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia. Dan bagaimana cara kita saat traveling ketemu orang-orang yang berbeda itu, disitulah kita biasanya menemukan bagaimana cara kita memahami perbedaan. Ya enggak, kalian setuju? Kalau aku setuju banget sih, karena aku juga banyak belajar dari perbedaan-perbedaan yang aku dapat ketika aku lagi traveling. Kedua, itu membuat badan kita tuh jadi lebih fit. Karena kebanyakan kita, apalagi misalnya kerja kantoran, itu tuh biasa kerja di depan PC atau laptop kan, kayak tutup, kayak duduk terus di ruangan ber-AC tertutup. Itu bikin kita jadi jarang olahraga. Nah, kalau kita traveling, biasanya mau gak mau kita dituntut jadi lebih banyak gerak. Apalagi kalau misalnya kita travelingnya itu backpack ya. Kalau kita jadi backpackers gitu, biasanya kan kita udah bawa beban di sini, terus juga banyak jalannya gitu traveling itu sih, jadi kayak bakal bikin badan kita fit.
setuju dengan ini. Manfaat ketiga adalah kita jadi orang yang bisa semakin terlatih dalam hal organizing. Kenapa? Karena yang namanya traveling itu bukan sesuatu yang bisa langsung atau instan, kecuali kalian memang udah sering ya. Tapi kalau untuk pemula kayak misalnya baru-baru pergi traveling, baik itu masih domestik ataupun mancanegara, biasanya kita dituntut untuk menjadi orang yang bisa well organized. Karena dari segi kita menyiapkan itinerary-nya, terus kayak budgetingnya kayak gimana, biar kita juga nggak boncos. Kayak pas pulang traveling malah kita kayak jadi kaum miskin gitu kan, karena kita over budget, jangan sampai itu kejadian. Jadi traveling itu sebenarnya bisa banget jadi momen buat kita itu belajar organizing dari segi hal budget, timing, itinerary, terus kayak buat manajemen juga, kita bakal ke tourist attraction yang mana kayak gitu. Itu luar biasa banget sih, dan aku banyak juga belajar tentang organizing dari traveling, karena itu bener-bener kalau kita nggak well organized, kita bakal jadi kaum yang merugi banget dari segi waktu, materi, dan lain-lain. Karena momen itu nggak bisa keulang, jadi jangan sampai kalian nggak well organized. Yang keempat, membuat kita lebih adaptif karena kita bisa menyatu dengan lingkungan yang baru, dan itu bukan di zona nyamannya kita gitu. Iya sih, bener banget, karena traveling itu kita ketemu orang-orang baru, terus yang biasanya nggak suka bersosialisasi pun kadang dipaksa untuk jadi orang yang mau nggak mau jadi bersosialisasi, karena kita kadang butuh sesuatu juga kan di daerahnya orang kayak gitu. Oke, terus yang kelima adalah itu bisa banget meningkatkan rasa bahagianya kita, karena momen liburan atau traveling itu benar-benar udah kita rencanain, terus kayak jadi momen yang kita tunggu-tunggu. Kayak sebelumnya ini kita udah excited banget kan untuk mempersiapkan itu gitu, mulai dari kita pesan-pesan ini itu, terus mikirin bakal milih tinggal di mana, mau ke lokasi mana aja, terus sampai packing. Bahkan kita tuh jadi orang yang super excited, dan itu benar gitu, itu bikin kita happy ya, karena kita mau liburan itu buat happy gak sih? Keenam, itu juga bisa ngajarin kita buat memiliki networking yang jauh lebih keren lagi. Ketika kita melakukan traveling, itu tuh bener banget sih, kita bisa menemukan orang-orang baru, berkenalan dengan orang-orang yang sebelumnya belum pernah kita temui, dan kita bersosialisasi, berteman, dan hasilnya kita jadi kayak punya jejaring yang baru gitu. Apalagi kalau misalnya kita ketemu sama orang yang kita sama-sama passionate di bidang tertentu, atau kita punya hobi yang sama. Misalnya sesama traveler itu ketemu di Gunung Rinjani, atau ketemu misalnya di Ubud, terus tukeran kontak atau tukeran sosial media, abis itu kayak jadi temen. Kebayang nggak? Kalian pasti suka banget kan untuk dapetin teman gitu. Atau mungkin kalau yang misalnya ya seenggaknya kalian dapet kenalan gitu deh di tempat baru, entah misalnya tempat kalian nongkrong di situ, atau misalnya kalian sempat makan siang di mana dan kalian ngerasa itu enak, terus kalian besok pas balik, besok lu kalau ke Ubud ke resto ini deh, tempatnya asik, ramai juga orangnya. That's working. Terus yang ketujuh adalah traveling juga bisa ngebantuin kita untuk menemukan makna baru dari hidup kita gitu. Banyak banget orang yang bilang kalau pas traveling itu kita bisa jadi lebih mengenal diri kita sendiri, karena kita ada banyak banget waktu dan kesempatan untuk ngomong sama diri kita sendiri, kayak self talk gitu, terus untuk mencerna sebenarnya apa yang udah kita lalui selama ini, terus apa yang akan kita tuju ke depannya gitu. Jadi kayak lebih banyak memberikan waktu yang tenang untuk diri kita sendiri, dan disitulah kita bisa memaknai hidup kita ini seperti apa. Yang kedelapan adalah keluar dari zona nyaman. Benar banget sih, ketika kita traveling itu kadang kita memang benar-benar di luar zona nyaman yang biasanya serba ada. Kita jadi kayak orang yang harus mempertimbangkan banyak hal, misalnya kayak makan gitu ya. Terus apalagi kalau kita misalnya lagi di tempat yang misalnya itu
kurang aman dari segi harga, terus misalnya juga di sana tidak terlalu banyak disediakan makanan yang halal, itu kalau untuk yang muslim ya. Terus kan kalau di Indonesia kita keluar di gang aja itu bisa dapat Gojek gitu kan, kalau di sana enggak, karena kebanyakan pakai transportasi umum. Itu kalau di luar sih, tapi sama aja kalaupun kita misalnya pergi ke tempat wisata domestik di Indonesia, ya itu masih benar-benar eksotis. Ya sama, transportasi umum juga susah banget kita dapetin. Nah itu konsekuensinya kita traveling, jadi kita bakal cari cara untuk kita sampai ke sana, entah dengan cara apa. Dan memang itu kebanyakan memang gak nyaman sih, gak bakal senyaman ketika kita lagi di tempat kita sekarang ini gitu. Apapun bisa kita achieve, belum lagi perbedaan misalnya cita rasa dari makanannya. Waduh itu tuh yang misalnya sangat sensitif dengan rasa, terus gak familiar dengan makanan yang ada di daerah tempat kita traveling, itu kayak jadi sesuatu yang kepikiran juga gitu, kayak ya itu juga salah satu problem lah ketika kita traveling. Itu dia 8 manfaat yang sadar nggak sadar itu penting banget kenapa kita harus traveling teman-teman, karena ternyata banyak banget manfaatnya. Terus selain itu, di sini aku mau merekomendasikan ke kalian yang nanti udah punya impian setelah pandemi ini nanti mau traveling kira-kira baiknya kemana. Tentunya di sini tim Happy Inspira dan aku udah merangkumkan baiknya nanti kalian itu mau traveling kemana. Nah tapi teman-teman, sebenarnya traveling itu sama aja, tergantung ya kalian mau kemana. Dan kalau kita lihat dari klasifikasi traveling sendiri, itu tuh sebenarnya ada dua. Ada yang dia itu kayak short flight dan itu long flight. Kalau itu dilihat dari long flightnya ya, jadi kayak seberapa lama penerbangannya gitu. Pertama aku mau mulai dari penerbangan yang short flight dulu, yang itu tuh kayak jarak pendek. Dikatakan penerbangan jarak pendek itu ketika durasi penerbangannya itu kurang dari 3 jam atau kurang dari 3.200 km, atau kalau misalnya dikira-kira itu 2.000 miles kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia biasanya pesawatnya itu adalah pesawat jenis Airbus A319, Airbus A320, A321, Boeing 737-800, dan Boeing 737-900. Nah, kalau dari Indonesia itu ada 3 kota besar yang itu bisa langsung kalian direct flight, itu kayak kota-kota besar ya, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan negara yang bisa kalian tuju tuh kayak negara-negara yang masih di sekitar Asia Tenggara. Misal tetangga kita nih ada Malaysia, Singapura, Kamboja, terus Vietnam, Hong Kong, itu masih termasuk ke short flight kayak gitu. Jadi kalian mulai pikirin aja, sesuaiin juga sama budget kalian. Kira-kira nanti kalau mau liburan, dan ini mancanegara ya yang aku bahas, itu kalian berencana yang dekat-dekat aja, itu bisa ke negara-negara yang barusan aku sebut. Terus yang kedua adalah kalau misalnya kalian mau traveling, ada rencana nih atau emang udah merencanakan tapi ternyata karena pandemi terpaksa kalian tunda demi kesehatan kalian, tenang aja. Ini aku rekomendasiin beberapa negara juga yang itu termasuk negara yang populer dikunjungi, dan ini tuh kayak apa ya, beda sama yang tadi karena penerbangannya ini bisa memakan durasi penerbangan 6-12 jam. Wow. Nah, biasanya yang digunakan itu pesawat wide body yang penerbangan ini itu tuh jenisnya itu bisa pakai Airbus A330, Airbus A340, A380, Boeing 767, Boeing 777, dan Boeing 787.
Dan kalau dari Indonesia penerbangannya itu bisa direct langsung dari dua kota besar Surabaya dan Jakarta, itu bisa langsung ke destinasi populer-populer yang populer. Negara yang bisa dikunjungin itu tuh Tiongkok, terus ada juga Jepang, Korea Selatan, terus ada juga India, Australia, Eropa Barat dan Timur, Skandinavia dan Rusia, Amerika Serikat, Irak, Turki, terus apa lagi? Nepal, wah nice banget. Nah itu dia negara-negara populer yang sering banget dikunjungi, dan itu tadi klasifikasi berdasarkan traveling yang itu ngambil short flight atau long flight kayak gitu teman-teman. Nah yang gak kalah penting adalah yang terakhir itu, aku mau nyampein gimana caranya biar kita jadi bener-bener bisa jadi happy traveler. Happy traveler itu bener-bener bisa membagi persiapan travelingnya itu dengan sangat matang. Mulai dari pertama adalah lakukan riset atau research terlebih dahulu. Ini tuh kayak kalian benar-benar cari tahu dulu kalian mau kemana, terus tourist attraction-nya apa, terus berapa budget yang harus dikeluarin, hotel yang mana atau hostel yang mana tempat kalian yang pas untuk menginap sesuai budget gitu. Terus tiket pesawat, tanggal, itu penting banget sih di sini. Kalian riset dulu, lihat juga dari review-review sebelumnya. Itu bisa di TripAdvisor atau misalnya di websitenya langsung, lihat aja. Terus nanti di compare dengan plan kalian yang lain. Terus selain riset, itu tentunya yang kedua adalah planning, atau kalian udah mulai perencanaan. Di sini tuh itinerary atau rencana perjalanan udah bisa kalian mulai susun karena berdasarkan hasil riset kalian. Ini kayak lebih advance aja sih dari riset. Terus di sini tuh kayak udah mulai mau memutuskan kira-kira mau pakai hotel yang mana, terus tiketnya mau pakai pesawat yang mana, dan misalnya itinerary juga mengarah kemana kayak gitu. Memutuskan juga kalian akan mengunjungi tourist attraction yang apa aja kayak gitu. Nah yang terakhir adalah eksekusi atau eksekutif. Nah di tahap terakhir ini tuh kayak tahap yang tinggal memutuskan aja sih dari hasil riset dan planning kalian itu, kalian akan memilih yang mana kayak gitu. Kayak sejenis verifikasi dari hotel semuanya apakah udah siap, penerbangan, terus transportasi sama di sana, terus yang gak kalah penting juga kayak international plan selama di sana tuh biar kalian tetap punya paket data untuk Google Maps dan searching hal lainnya selain pakai wifi dari penginapan kalian nanti. Dan pastinya di sini adalah momen yang ditunggu-tunggu, kalian bakal langsung merasakan vibrasi travelingnya karena udah mulai happy, udah mulai packing, eksekusi deh, terus tinggal kayak nikmatin liburannya kalian. Itu dia. Kalau kalian sekarang sudah mulai tergerak untuk kira-kira aku bakal traveling kemana habis pandemi ini, bisa diulang lagi videonya. Ingat lagi ada 8 manfaat yang itu bakalan benar-benar bikin kita happy karena itu positif semua. Terus tentuin juga kalian mau traveling yang tipe mana nih. Kalau dari segi flight length-nya, terus jangan lupa untuk persiapkan dengan matang mulai dari research, planning, sampai executing demi liburan kalian yang super happy. Oke, itu dia dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian yang udah gak sabar untuk traveling. Dan jangan lupa kalau kalian mau tanya apapun tentang itu, bisa komen di bawah ini dan kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk dapetin video-video terupdate lainnya dari Happy Inspira. Bye happiest people, thank you.